Pernah nggak sih kamu sudah punya fenomena penelitian, tapi bingung harus pakai teori apa? Atau malah sudah pilih teori, tapi ternyata nggak nyambung dengan masalah penelitian kamu? Tenang, di video ini kamu akan belajar cara menentukan teori penelitian dengan cara yang logis, runtut, dan mudah dipahami. Bahkan kalau kamu masih pemula. Hal pertama yang harus kamu pahami, teori itu tidak dipilih secara acak. Teori itu mengikuti masalah penelitian. Artinya, kamu tidak mulai dari teori, tapi mulai dari fenomena. Misalnya kamu melihat fenomena seperti ini. Promosi di media sosial meningkat, tapi penjualan justru menurun. Ini sering terjadi di dunia bisnis. Langkah pertama, ubah fenomena menjadi pertanyaan. Contohnya, apakah promosi media sosial berpengaruh terhadap penjualan? Atau, mengapa promosi meningkat tetapi penjualan tidak naik? Di sini, kita mulai masuk ke inti penelitian. Dari pertanyaan tadi, kita dapat dua variabel utama, yaitu promosi dan penjualan. Ini penting, karena teori yang kamu pilih harus bisa menjelaskan variabel ini. Sekarang kita tentukan bidangnya. Apakah ini keuangan atau operasional? Jawabannya adalah manajemen pemasaran, karena kita membahas promosi dan penjualan. Setelah bidang jelas, kita cari teori yang relevan. Misalnya, teori bauran pemasaran, teori perilaku konsumen, atau teori keputusan pembelian. Kenapa? Karena teori-teori ini menjelaskan hubungan antara promosi dan penjualan. Lalu teori itu dicari di mana? Ada 3 sumber utama. 1. Buku. Di sini kamu akan menemukan fondasi teori yang sudah mapan untuk memahami konsep awal secara menyeluruh. 2. Jurnal ilmiah. Ini lebih spesifik dan aktual. Kamu bisa lihat penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel melalui Google Scholar atau Science Direct. 3. Skripsi atau tesis. Ini adalah referensi praktis, karena bahasanya lebih sederhana dan mudah dipahami pemula. Ingat, jangan hanya mengambil dari satu sumber. Bandingkan beberapa referensi, lalu pilih teori yang paling sesuai dengan variabel penelitianmu. Simulasi dan posisi indikator. Teori itu sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau harga naik lalu penjualan turun, ini dijelaskan oleh hukum permintaan. Sekarang soal yang sering ditanyakan, indikator. Apakah indikator ditentukan di awal? Jawabannya, tidak. Indikator ditentukan setelah teori dipilih. Kenapa? Karena indikator adalah turunan dari teori. Kalau kamu pakai teori pemasaran, maka indikator promosi bisa berupa frekuensi promosi, jenis media, atau intensitas iklan. Jadi, indikator itu diambil dari teori, bukan dibuat sendiri. Kalau indikator dibuat sebelum teori, penelitianmu tidak ada dasar ilmiahnya. Variabel jadi tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan. Anggap saja seperti ini. Teori itu peta, indikator itu detail jalan. Kamu tidak bisa menentukan detail jalan tanpa punya peta. Mari kita rangkum alurnya. Fenomena, kemudian masalah, kemudian variabel, kemudian bidang ilmu, kemudian teori, kemudian indikator, dan terakhir instrumen. Kalau kamu ikuti alur ini, kamu tidak akan salah arah. Jadi, menentukan teori itu bukan soal hafalan, tapi soal cara berpikir yang runtut dan logis. Kalau kamu punya ide penelitian, coba tulis di komentar. Kita bahas bareng teorinya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman pejuang penelitian lainnya. Sampai jumpa!